perkenalkan saya Purnama Sirait dan saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian dari hasil jurnal yang telah kami review. Kami dari kelompok 6 yang berjumlah 9 orang. Nah, untuk judul jurnal teman-teman bisa lihat di layar, di mana di sini mengenai tentang pemetaan sebaran terumbu karang, yang mana dalam prosesnya itu sang peneliti menggunakan citra Landsat 5, 7, dan 8. Jadi di sini menggunakan 3 citra Landsat. Nah, pada jurnal ini juga kan ditulis metode algoritma Lizenga, yang mana di sini adalah artinya metode water column correction atau koreksi kolom air. Yang mana fungsi penggunaan algoritma Lizenga ini yaitu untuk proses pengelolaan dapat mereduksi pengaruh dari kolom air pada kedalaman tertentu. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu mengenai tentang pemetaan kerusakan terumbu karang, yang mana nantinya dalam penelitian ini menggunakan penginderaan jauh juga. Jurnal 1. Pemetaan merupakan proses pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dengan manfaat tematik untuk menentukan seberapa banyak penurunan sebaran terumbu karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Pemetaan dengan teknologi penginderaan jauh memungkinkan peneliti memiliki data temporal. Jurnal 2. Berdasarkan artikel pemetaan, kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang di Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah. Pemetaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpul data spasial dan data atribut dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh guna menghasilkan analisis persebaran kerusakan terumbu karang di Pulau Cilik, Karimun Jawa. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan. Oke, kita masuk pada tujuan dan fungsi, di mana pada jurnal 1 itu memiliki tujuan membandingkan luasan terumbu karang yang terjadi pada 3 tahun, yaitu tahun pertama tahun 1996, tahun kedua itu 2002, dan tahun ketiga itu 2016. Nah, di mana pada jurnal kali ini dia menggunakan citra Landsat. Kemudian kita masuk ke tujuan dari jurnal kedua, itu memiliki tujuan mengetahui kondisi kerusakan dari terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang yang terjadi di Pulau Cilik dan Pulau Tengah, Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian kita masuk ke fungsi dari jurnal pertama, yaitu sebagai peringatan atau alarm warning kepada seluruh elemen masyarakat dan dikhususkan pada daerah pesisir pantai Pulau Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di mana bahwa kondisi dari terumbu karang sendiri itu perlu mendapatkan perhatian khusus agar kemanfaatan dari terumbu karang sendiri itu dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke fungsi dari jurnal kedua, yaitu memiliki fungsi menunjukkan telah terjadinya kerusakan fisik di lereng atas dari terumbu karang pada kedua pulau, yaitu Pulau Cilik dan Pulau Tengah, di mana di sana ditemukan karang mati dan pecahan karang. Baiklah, mungkin sekian tujuan dan fungsinya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini lokasi penelitian. Jurnal 1. Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terletak di koordinat 3 derajat 23 menit 20 detik sampai 4 derajat 9 menit 35 detik bujur timur, dan 5 derajat 43 menit 30 detik sampai 6 derajat 47 menit 44 detik. Lintang selatan dengan area luasan sekitar 200 km persegi. Jurnal 2.
Pulau Cilik Taman Nasional Karimun Jawa 5 derajat 49 menit 15 detik sampai 5 derajat 49 menit 23 detik lintang selatan. 110 derajat 30 menit 24 detik sampai 110 derajat 30 menit 31 detik bujur timur. Dan di sisi barat Pulau Tengah 5 derajat 48,262 menit lintang selatan, 110 derajat 30,415 menit bujur timur, 5 derajat 48,511 menit lintang selatan, 110 derajat 30,370 menit bujur timur. Sekian penjelasan dari rekan saya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang lokasi penelitian yang mana itu berkaitan dengan data spasial. Selanjutnya kita akan membahas tentang data atribut yang digunakan di dua luaran peta dari masing-masing artikel jurnal yang kita jadikan sebagai perbandingan. Di jurnal pertama yang berkaitan dengan pemetaan sebaran terumbu karang secara temporal ya, itu setidaknya kita memiliki 3 data atribut yang bisa dilihat. Yang pertama adalah kelas, luas, dan persentase dari penggunaan lahan. Jadi data atribut sendiri merupakan isian suatu fenomena, entah itu berupa angka, itu berupa data maupun berupa tabel yang diinput pada sistem informasi geografis, entah itu kita menggunakan aplikasi ArcGIS maupun menggunakan aplikasi Quantum GIS atau yang lainnya. Untuk jurnal yang pertama itu kelas-kelas penggunaan lahannya bisa teridentifikasi ada 4. Yang pertama ada terumbu karang, kemudian ada substrat, dan selanjutnya ada air dan pasir. Nah, untuk jurnal kedua ini studi kasus dari kandasnya kapal tongkang di Taman Nasional Karimun Jawa. Itu setidaknya kami mengidentifikasi ada 2 data atribut yang dimasukkan. Yang pertama adalah persentase tutupan karang hidup atau mati maupun luasan karang yang terdampak maupun yang tidak terdampak. Jadi untuk membuat data atribut kita harus melakukan proses deliniasi. Sebelumnya sudah ada identifikasi, olah citra, dan kemudian kita melakukan deliniasi untuk kelas-kelas penggunaan lahannya sehingga bisa mendapatkan luas. Nah, baru dari situ bisa dilanjutkan pada proses pengisian data atribut. Baik, saya Vira Jantasari akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Dari jurnal 1 sendiri itu terdapat kelebihannya. Yang pertama, memiliki pengolahan data yang cukup detail dan juga dibuktikan dengan adanya tabel, peta, dan juga grafik. Yang kedua yaitu jurnal juga kaya akan istilah-istilah sehingga akan menambah perbendaharaan kata bagi para pembaca. Kemudian itu menggunakan gambar yang diteliti agar para pembaca dalam mengenal terumbu karang, jenis substrat dan juga pasir yang ada. Namun kekurangannya yaitu terdapat penggunaan bahasa yang bertele-tele atau yang berlebihan yang tak seharusnya dimasukkan tapi dimasukkan oleh para peneliti. Kemudian dari jurnal 2 itu terdapat kelebihannya, memiliki data yang lebih valid atau spesifik. Kemudian kekurangannya membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih ekstra dikarenakan langsung survei ke lapangan. Di sini karena langsung turun ke lapangan langsung untuk mensurvei, jadi dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelebihan dan kekurangan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dapat dilihat pada slide itu kondisi terumbu karang baik di Pulau Cilik maupun Pulau Tengah Taman Nasional Karimun Jawa. Pada kondisi terumbu karang di area terdampak di Pulau Cilik,
Kepulauan Karimun Jawa menunjukkan kategori rusak dengan presentasi tutupan karang hidup sebesar 41,8%. Sedangkan sisanya lebih dari sepertiga itu dengan jumlah 31% tertutup oleh karang yang baru saja mati. Dan selebihnya adalah karang mati yang diselimuti oleh alga, yaitu 25%. Kondisi terumbu karang di area terdampak Pulau Jitik menunjukkan kategori baik dengan presentasi tutupan karang hidup 51%. Hampir tidak dijumpai karang yang baru saja mati, itu hanya sekitar 0,7%. Akan tetapi karang mati yang diselimuti alga itu ditemukan dengan tutupan karang yang cukup tinggi hingga 46%. Hal ini menunjukkan bahwa area di luar dampak tidak terjadi kerusakan fisik akibat kandasnya kapal tongkang. Akan tetapi banyak karang mati telah lama terjadi oleh akibat lainnya. Pada Pulau Tengah itu juga dapat kita lihat kondisi terumbu karang di area terdampak, bisa dilihat di stasiun 3 dan stasiun 4 itu di Pulau Tengah menunjukkan kategori rusak dengan presentasi tutupan karang hidup rata-rata itu 39%. Sebagian besar substrat terumbu karang tertutup oleh karang mati dan diselimuti oleh alga. Dan selebihnya merupakan karang-karang yang baru saja mati dengan presentasi itu 24% di stasiun 3 dan tutupan karang yang baru saja mati di stasiun 4 juga mencapai 26%, tidak terlalu jauh jika dilihat dari stasiun 3 24% dan stasiun 4 itu hanya 26%. Di stasiun yang tutupan karang mati yang diselimuti mencapai 5% itu terdapat di stasiun 4. Hal ini menunjukkan bahwa terumbu karang di stasiun 4 dan 3 itu telah terjadi kerusakan fisik yang baru saja. Jadi tidak terdampak dari kapal tongkang yang kandas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya juga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini bisa dilihat pada slide terdapat 3 buah hasil peta Citra Landsat. Pada penelitian ini digunakan 3 buah Citra Landsat, yaitu Landsat 5, 7, dan 8. Pada Landsat 5 digunakan pada tahun 1996, Landsat 7 digunakan pada tahun 2002, dan yang terakhir itu Citra Landsat 8 digunakan pada tahun 2016. Pada setiap Citra Landsat, data tersebut akan digunakan untuk menghitung perubahan luasan pada terumbu karang dan kelas lainnya tahun 1996, 2002, dan 2016. Yang dimaksud dari kelas lainnya itu seperti air, substrat, dan pasir. Pengurangan tidak terlalu terjadi banyak pada tahun 1996 sampai 2002 dikarenakan rentang waktu yang terlalu relatif singkat, yaitu sekitar 6 tahun. Sedangkan untuk kelas lainnya mengalami peningkatan seperti pasir, substrat, dan air. Pada hasil peta Citra Landsat pada tahun 2016, pengurangan luasan terumbu karang sangat jelas terlihat di bagian selatan dari Pulau Karimun Jawa dan sedikit di bagian utara. Ini dikarenakan Pulau Karimun Jawa terdampak langsung dari limbah di Pulau Jawa. Bisa dilihat pada tabel di slide gambar 5, grafik perubahan luasan kelas dari tahun 1996 sampai tahun 2016. Di sini bisa dilihat sendiri bagian biru itu yaitu terumbu karang, merah itu substrat, hijau itu air, dan ungu itu pasir. Bisa dilihat di sini pada tahun 1996, 2002 sampai 2016, terumbu karang setiap tahun mengalami penurunan. Sedangkan untuk kelas lainnya seperti substrat, air, dan pasir itu mengalami peningkatan dari tahun 1996, 2002, dan 2016. Oke, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya sendiri. Pada kedua jurnal didapatlah kesimpulan sebagai berikut. Jurnal 1, yang pertama, luasan terumbu karang mengalami penurunan sejak tahun 1996, 2002, dan 2016 sebesar 15,94% atau 1.101.000
128.000 meter kuadrat dari 7.074.800 meter kuadrat di Kepulauan Karimun Jawa. Yang kedua, berdasarkan interval nilai koefisien atenuasi citra Landsat 5, citra Landsat 7, dan citra Landsat 8 tidak berbeda jauh dengan range sekitar 1,6 sampai 2,3. Citra Landsat 5 mempunyai range nilai koefisien atenuasi terumbu karang yaitu 1,6310 sampai 2,2915. Citra Landsat 7 yaitu 1,6310 sampai 2,1149, dan citra Landsat 8 yaitu 1,7520 sampai 2,3723. Yang ketiga, pada validasi lapangan terdapat 2 data yang tidak sesuai dari 43 data yang ada, yaitu sampel terumbu karang nomor 18 dan substrat nomor 30. Menurut analisis peneliti, ketidaksesuaian dikarenakan titik sampel berada di luasan yang sangat kecil. Baiklah, untuk kesimpulan jurnal kedua itu didapat area terdampak atau area terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat kandasnya kapal tongkang dengan metode penginderaan jauh UAP Stone di Pulau Cilik sebesar 267,22 meter dan di Pulau Tengah sebesar 1420,32 meter. Area terletak di Pulau Cilik terdiri dari 3 kelompok area kecil, sedangkan di Pulau Tengah terdiri 1 area kerusakan yang memanjang mengikuti punggungan terumbu. Luas area terdampak terumbu karang di Pulau Tengah lebih luas 5 kali dibandingkan area terdampak terumbu karang di Pulau Cilik. Kondisi terumbu karang di area terdampak umum tersusun oleh karang yang baru saja mati, dead coral atau DC, dan sebagian hidup. Jenis-jenis karang keras penyusun terumbu karang yang mengalami kerusakan di gugusan terumbu karang Pulau Cilik adalah Porites bercabang, Porites submasif, dan Papona poliose. Beberapa yang rusak adalah Acropora bercabang, Montipora poliose, dan Porites masif. Sedangkan di Pulau Tengah, samping Porites bercabang dan submasif, beberapa yang rusak lainnya adalah Acropora bercabang, Acropora tabulante, Papona poliose, Passerif cross, Euphilia physogyra, dan Porites masif. Baiklah, itulah kesimpulan dari kedua jurnal yang dapat saya sampaikan.